ada notice, ada email flightku di cancel oleh Royal Brunei. Aku nggak tahu kenapa cancellationnya itu tiba-tiba mendadak seperti ini. Kepulangan ini bener-bener ribet, menguras pikiran, menguras tenaga, juga menguras dompet. Ini kan booking untuk tiket pesawatnya dulu ya. Tadi sudah booking hotelnya di salah satu hotel di pusat kota ya aku pilihnya. Kemarin minta penawaran beberapa hotel dan ini Wulan mau booking untuk pesawatnya. Dan ternyata Royal Brunei sudah ada penerbangan dari Brunei Jakarta dan juga sebaliknya itu satu kali seminggu ya. Start from 19 November itu di hari Jumat saja. Jadi Wulan mau pakai Royal Brunei saja daripada ribet pakai SQ ya, walaupun agak sedikit mehong ya kalau pakai Royal Brunei ini ya. Selisihnya $100 lebih loh untuk satu kali perjalanan. Bener-bener tiket pesawat sekarang tuh harganya macam minyak goreng di Indonesia ya, melejit, mahal dan limited banget loh. Hanya satu kali satu minggu dan Surabaya tidak ada flight ya. Jadi dari Surabayanya nanti aku juga naik pesawat saja, males pakai kereta api. Dan you know berapa harganya guys? So very expensive untuk kelas ekonominya, yaitu 4.789 atau sekitar $480 Brunei. Dia berangkat di pukul 1. Rencanaku di tanggal 3 aku akan berangkat untuk menuju ke Brunei Darussalam. 1 week later. Cina mau ikut bikin video Bude sini? Hah? Mau sini? Duduk sini di koper? Halo Mas Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Juna. Juna jawab apa? Waalaikumsalam. Hari ini hari apa Bi? Rabu ya? Rabu. Tanggal 1 Desember tahun 2021. Ada berita sedih. Kepulanganku ke Brunei Darussalam harus aku tunda karena tiba-tiba di pukul berapa tadi ya, sebentar ya. Karena tiba-tiba ada email masuk di pukul 5.10 waktu Indonesia Barat atau di pukul 6.10 waktu Brunei, dan ini nggak ada 48 jam sebelum keberangkatanku ke Brunei Darussalam. Jadi rencana balikku ke Brunei itu adalah di hari Jumat pukul 1 dari Soekarno-Hatta, direct flight menuju ke Brunei International Airport. Karena ada notice atau ada email dari Royal Brunei yang menyatakan bahwa flightku dari Jakarta ke Brunei Darussalam itu di cancel. Padahal semua sekali itu sudah apa ya, sudah siap ya, mulai dari operable GPM. Aduh, kalau bikin video ada anak-anak itu seru-seru ramai begini ya, jadi harus waspada kamera di depan, nanti takutnya brak gitu ya. Gimana Juna? Brak gitu ya. Semua sekali sudah siap ya, mulai dari operable GPM, mulai tiket dari Surabaya ke Jakarta, tiket dari Jakarta yang pakai Royal Brunei itu sudah siap semua sekali, dan tiket travelku memakai travel friend yang akan dijemput besok malam pukul 1 dini hari sudah siap semua sekali. Hotel booking, terus PCR tes buat kedatangan sudah aku bayar, komplit semua sekali. Ternyata ada notice, ada email flightku di cancel oleh Royal Brunei. Aku nggak tahu kenapa cancellationnya itu tiba-tiba mendadak seperti ini, dalam keadaan semua yang aku persiapkan itu sudah rampung semua sekali. Dan mempersiapkannya itu nggak hanya 1 atau 2 hari saja guys. Aku mempersiapkan mulai dari permohonan ke GPM, mulai dari tiket-tiket dan sebagainya. Itu lama banget. Ya ampun Juna, aku ada iklan lewat ya, sorry ya. Ini pun barangku sudah aku packing ini karena besok malam kan berangkatku, dan besok pagi itu rencanaku akan PCR di Rumah Sakit Bayangkara di pukul 7 pagi ya. You know berapa harganya? Hampir $500 Brunei, bayangkan. Yang dulu 2 tiket belum aku pakai, aku sekarang beli baru lagi 1 tiket. Jadi ada tiket terkumpul 3 di arah Royal Brunei Airlines.
bagi Chan lah setidaknya 4 hari atau 5 hari sebelum dipace atau sebelum flight itu bagi tahu lah kenapa harus last minute kurang dari berapa ya, 40 jam nggak ada ya, dan terpaksa juga harus reschedule booking hotel juga kan, semua sekali harus amendment ke GPM juga, mengubah tarikh masuk ke Brunei dan sebagainya, banyak banget yang akan aku uruskan ya. Harus ada waktu kurang lebih dalam 1 mingguan lah sebelum flight ya. Gila guys, bener-bener make me angry bird. The next day. Sekarang aku harus booking flight baru, bukan Royal Brunei lagi yang harus reschedule. Sudah tidak dapat lagi dipakai itu tiket karena memang gak ada flight ke dan dari Brunei Jakarta ya. Aku harus booking SQ. Kayaknya satu-satunya pesawat yang ada ini selain repatriasi atau charter flight Garuda yang sebulan sekali. Penerbanganku sudah mepet dan ini hari Kamis aku sudah harus amendment lagi ke GPM untuk mengubah tarikh masukku ke Brunei Darussalam. Ini pukul 4.39 pagi aku akan booking flight dari Jakarta ke Bandara Sri Begawan transit di Singapura ya. Aku akan cek dulu, kayaknya kemarin tuh ada yang transit 1 jam saja ya. Jadi ini hari Kamis, hari Minggu aku harus berangkat ke Jakarta, hari Senin aku harus terbang ke Brunei dan aku akan menyelesaikan PCR-ku itu kayaknya di Jakarta ya, nggak dapat aku PCR di Kediri atau di Surabaya karena terkendala jamnya ya. Dan dari sini dari Surabaya ke Jakartanya aku akan antigen saja, jadi 2 kali tes ya, antigen sekali di Tulung Agung, kemudian nanti PCR yang untuk keberangkatan ke Brunei itu di Jakarta saja. Gila, bener-bener ribet banget ini pagi hari. Aku sampai gak tidur semalam tuh memikirkan ini. Yang paling susah sedikit itu adalah amendmentnya ke GPM ya. Bener-bener menguras tenaga dan menguras uang guys. Kepulangan ini banyak banget yang harus diuruskan dan banyak banget dana yang harus dikeluarkan. Dan harga akhirku aku dapat di 3.733. Seat yang dari Jakarta ke Singapura aku nggak ambil, biasanya aku ambil Eco Premium. Nggak usah deh kayaknya dia pakai pesawat besar terus nggak seberapa rame kalau pagi, jadi aku boleh online check in nanti. Yang dari Singapura ke Brunei itu agak penuh ya ternyata tadi ya guys, aku kasih lihat ya bentar. Nih sudah penuh kan yang depan-depan. Aku dapat di belakang sayap ini pasti. Aku ambil di 53E di sini ya. Ini membayarnya adalah 108.000. Untuk yang extra legroom seat itu 340 tapi sudah penuh, dan forward zone-nya juga sudah penuh. Jadi belakang-belakang kayak gini. Gila, penuh pesawat dari Singapura ke Brunei-nya. Depan sudah full semua. Biasa aku dapatnya sekitar sini loh. Sekarang nggak ada, sekitar sini aku biasa dapatnya itu. Ya udah, aku next ke pembayaran. Aku memakai debit card Visa ya. Wow, that's amazing. Aku ternyata masih mempunyai mileage sebesar 12.233 ya, karena aku memang sering memakai SQ ini kalau untuk bepergian, misal ke Jepang atau ke Korea. Dan dari 3.773 aku cuman membayar 2.536. So amazing, gila guys. Ada potongan 1 juta. Iya, 1.200.000 ya. Aku memakai 12.075 Kris Flyer mileage-ku. Kalau RBA aku sebenarnya juga member sih ya. Ternyata ini harus di drag ke sini ya. Ini kan tadi cuma segini. Nah, kalau situ potongannya cuman sedikit dalam 100.000. Jadi aku tarik ke sini. Aku pakai Kris Flyer dan so amazing 1 juta something. Aku cuma membayar 2.536.000. Keren. Dan hari ini hari Kamis di pukul 8.30 pagi Wulan sudah mendapatkan approval baru dari Jabatan Perdana Menteri atau JPM. Setelah amendment kurang lebih 15 menit pengajuan, selepas itu langsung di-approve sama pihak Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai tepat waktu, dan insya Allah bulan akan segera balik ke Brunei. So see you di negara Brunei Darussalam semuanya. Ini bulan mau ke tempat antigen dulu ya.
ini perjalanan untuk ke tempat travel. Wulan harus mengganti tarifnya yang seharusnya berangkatnya itu di besok pagi pukul 1 pagi, ku ganti ke hari Minggu ya. Semalam itu kita itu bener-bener kayak dikejar-kejar deadline gitu loh guys. Jadi harus ngubah semuanya karena tiket Citylink-ku itu maksimal pengubahan itu di tadi pagi pukul 6 ya, 12 jam sebelum keberangkatan. Dan Mbak Amel yang aku tugaskan untuk mereschedule Citylink, aku di sebelahnya bikin tiket baru SQ atau Singapore Airlines dari Jakarta ke Singapura, kemudian lanjut flight ke Brunei Darussalam. Bener-bener kita harus mencocokkan flightnya karena nggak boleh ada ya salah satu yang duluan atau tidak ngam waktunya ya, antara Citylink dari Surabaya ke Jakarta dan SQ dari Jakarta ke Brunei Darussalamnya. Alhamdulillah semuanya sudah lancar, semuanya sudah siap. Walaupun step-stepnya itu agak memang sedikit bener-bener ribet ya. Kepulangan ini bener-bener ribet, menguras pikiran, menguras tenaga, juga menguras dompet. Kalau dulu gitu ada paspor, geret koper, kalau keluarga halo telepon gitu, pulang do ada acara di rumah gitu, besok atau sore gitu boleh terus pulang. Kalau sekarang nggak dapat guys, sekarang semuanya harus benar-benar dijadwalkan, kita memohon dulu ini itu dan sebagainya. Apalagi PCR itu juga harus 48 jam sebelum keberangkatan ya. Kalau Indonesia 3 kali 24 jam, tetapi Singapura sama Brunei itu menentukan 2 kali 24 jam. Jadi sebelum kalian melakukan perjalanan internasional itu memang kalian harus mengetahui kayak rules atau peraturan dari tiap-tiap negara, karena nggak sama ya peraturan tiap negara gitu. Apalagi kalau harus transit berjam-jam gitu, kalian harus benar-benar tahu tata caranya untuk masuk. Nggak seperti biasanya transit tinggal masuk ke kayak apa ya, ruang transit atau gimana. Kalau untuk saat ini transit kayak di Singapura itu memang ada kayak ruang tunggunya tersendiri gitu ya, dan kita dilarang untuk berjalan ke sana ke sini di area airport, apalagi keluar dari airport agak sedikit payah. Walaupun sekarang sudah ada VTL atau Vaccinated Travel Lane antara Indonesia sama Singapura, tetapi kayaknya harus booking di pajak PCR untuk memasuki Singapuranya. Ribet banget ya Allah. Dan ini baru saja dapat WhatsApp balasan dari Angkasa Pura Terminal 3 Soekarno-Hatta. Bulan kan ada tanya untuk pelaksanaan PCR yang di Jakarta yang katanya boleh diterima hasilnya dalam waktu 3 jam saja ya. Ternyata kita harus 7-6 jam sebelum waktu check-in penerbangan melakukan PCR-nya. Kemudian hasilnya itu akan diterima setelah 6 jam. Jadi Wulan harus mencari hotel itu yang di area Soekarno-Hatta Terminal 3-nya ya, biar nggak terlalu jauh untuk kesana kesini. Karena flightku di pukul 5.30 pagi, berarti Wulan harus melakukan PCR di Jakartanya itu di pukul kurang lebih 8 ke 9 malam. Jadi setelah PCR balik lagi ke hotel, nanti tengah malam jam 3 pagi sebelum check-in Wulan ambil resultnya yang hard copy-nya ya, walaupun soft copy-nya atau hasilnya itu langsung masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi untuk dibawa ke Singapura sama Brunei Darussalam, kita harus membawa hard copy-nya yang dalam bentuk letter yang di print itu ya. Ribet ya. Selamat beribet-ribet. Kalau ada yang ribet, kenapa harus cari yang gampang? Ini tempat travelku, kemarin sudah booking untuk nanti malam. Aku harus reschedule ya. Tarifnya 110 ya Mel, 109 ya untuk ke Surabaya ya. Padahal itu biasanya 99, tetapi karena menjemput di perumahan ada tambahan 20.000. 10.000. Ada badut. Lucu banget ya ampun, kalau ada Junjun pasti suka nih ada badut. Say hi dulu. Terima kasih Mbak. Jadi aku ke tempat untuk swab antigennya nanti. Ini klinik Ultra yang di Tulungagung ya. Walaupun di websitenya Kemenkes itu memang ada listnya kalau Ultra ini boleh untuk melakukan swab antigen, tetapi Ulan mau double check ya, apakah benar di sini itu boleh benar-benar masuk ke websitenya Peduli Lindungi ya. Takutnya sudah swab di sini ternyata nggak dapat. Aku ribet lagi harus swab di airport ya. Waktuku sudah mepet, nanti tiba di airport tuh jam 4, jam 6 flightku harus terbang ke Jakarta.
Dan ternyata di Ultra tadi memang dapat melayani swab antigen untuk penerbangan. Hasilnya itu kurang lebih 20 menit setelah swabnya ya. Yaudah, see you guys di next video. Wulan sudah curhat tadi dari semalam, dari tadi pagi rungsing. Dan sekarang sudah pikirannya agak sedikit terbuka lebar ya. Wulan mau ya makan-makan sudah enak ya. Mau beli kue, mau beli ini itu. Karena nenek akan datang ke rumah juga ya. See you. Itu Mbak Amel sudah ngibrit.